Hmm, udah gantian. Sekarang giliran Ibu Yanti. Ibu sudah capek. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Malam itu Ibu Yuli dan Ibu Yanti sudah berada di sebuah ruang karaoke. Cahaya di dalam ruangan hanya cukup untuk melihat wajah. Keduanya sedang menunggu seseorang, pria yang seharusnya menemani mereka malam ini. Ini adalah kebiasaan mereka. Karaoke bertiga, itu intinya. Bagi Yuli, yang berstatus janda, ini adalah cara mencari teman tanpa ikatan yang merepotkan. Sementara bagi Yanti, situasinya berbeda. Aku punya suami, tapi rasanya seperti sendiri. Bisik hatinya, sebuah kebenaran yang pahit. Kesepian itulah yang mendorongnya ikut dalam permainan malam ini. Ia merasa hampa, dan malam di luar rumah terasa menawarkan pengalihan yang instan. Mereka duduk, membiarkan waktu berjalan tanpa kepastian. Pria yang sudah berjanji tidak kunjung datang. Sudah hampir jam 9, Yan. Dia beneran ingkar nih, kata Yuli sambil mematikan layar lirik. Aku nggak mau malam ini sia-sia. Kita cari yang lain saja. Yanti hanya menghela napas. Ya sudah, kamu saja yang cari. Aku di sini. Cari yang lumayan ya, Yu. Yuli bangkit. Ia adalah tipe wanita yang tegas dan tidak suka menunggu. Kalau rencananya macet, ia akan membuat jalur baru. Ia keluar dari ruangan, berjalan santai menyusuri koridor yang sibuk. Pikirannya saat itu hanya satu, mencari energi baru untuk mengisi malam yang terasa hambar. Di dekat area lobi, Yuli melihat seorang pemuda yang terlihat bingung. Posturnya tinggi dan wajahnya tampak bersih. Pemuda itu terlihat seperti salah tempat di area karaoke VIP seperti ini. Target yang menarik, pikir Yuli. Ia menghampiri pemuda itu. Permisi mas, boleh saya tanya sebentar? Pemuda itu menoleh. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang polos. Oh, iya bu. Ada apa? Teman kami nggak datang. Kami butuh teman untuk karaoke. Namanya siapa? Tanya Yuli, langsung mengajak kenalan. Pemuda itu sedikit salah tingkah. Nama saya Rizky. Ah, iya, Mas Rizky. Mau ya temani kami sebentar? Cuma nyanyi-nyanyi saja, jangan sungkan. Bujuk Yuli memasang senyum paling ramah. Rizky awalnya menolak. Wah, terima kasih bu. Tapi saya sudah mau pulang. Saya cuma sebentar tadi. Yuli tahu penolakan itu tidak serius. Ia melihat ada keraguan di mata Rizky. Ada rasa sungkan, bercampur dengan sedikit rasa penasaran yang khas dari pemuda seusianya ketika didekati wanita dewasa yang percaya diri. Ayo mas, cuma sebentar kok. Kasian kami loh, 2 ibu-ibu ditinggal sendirian. Nanti dibilang nggak laku. Kamu nggak akan rugi, dijamin malamnya seru. Rayuan Yuli berhasil. Rizky akhirnya mengangguk ragu. Baiklah bu, sebentar saja ya. Yuli tersenyum puas. Ia membawa Rizky masuk. Begitu Rizky masuk, Ibu Yanti langsung terpana. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada ketamanan Rizky. Ia memberi Yuli tatapan, kamu jagoan, tanpa suara. Malam itu pun bergulir dengan cepat. Rizky, yang awalnya kaku, mulai mencair karena Yuli dan Yanti tidak henti-hentinya mengajaknya bicara dan bercanda. Mas Rizky ini suaranya bagus loh, Yan. Iya, dan Mas Rizky ini tampan juga. Beruntung sekali kami dapat pengganti yang sepadan. Pujian itu membuat Rizky tersipu, namun ia mulai menikmati perannya sebagai pusat perhatian 2 wanita yang lebih matang darinya. Ketika jarum jam menunjuk ke angka yang semakin larut, Rizky memutuskan untuk pamit. Ia merasa ini sudah terlalu jauh dari batas waktu yang ia tetapkan. Bu Yuli, Bu Yanti, saya pamit dulu ya. Sudah kemalaman. Yuli menahan tangannya sebentar. Jangan terburu-buru Rizky. Tapi sebelum itu, kamu jangan hilang. Aku mau kontak kamu. Biar kita bisa karaoke lagi ya. Rizky mengangguk. Ia tahu memberikan kontak berarti membuka pintu untuk pertemuan selanjutnya. Namun ia tidak bisa menolak. Ia merasa perlu berbuat baik, atau mungkin ia memang penasaran kemana arah permainan ini. Ia memberikan nomornya. Yuli menyimpan nomor Rizky dengan senyum penuh arti. Rizky pergi.
Di dalam ruangan, Yuli dan Yanti saling pandang. Mereka sama-sama tahu. Mereka sama-sama menyukai pemuda yang baru saja mereka temui secara kebetulan itu. Ini bukan hanya tentang karaoke lagi. Ini tentang Rizky. Keesokan harinya, Yuli dan Yanti kembali bertemu. Mereka memilih sebuah kedai kopi yang ramai, tempat yang aman untuk membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan di rumah masing-masing. Begitu duduk, topik pembicaraan mereka langsung tertuju pada satu nama, Rizky. Aku nggak menyangka kita bisa ketemu orang seperti dia semalam, kata Yanti sambil menyeruput kopinya. Matanya menunjukkan binar yang sudah lama tidak terlihat sejak ia menikah. Dia beda yuk, polos, tapi tampan sekali. Yuli hanya tersenyum, menganggukkan kepala. Ia tahu betul daya tarik pemuda itu. Bukan hanya wajahnya, tetapi juga aura canggungnya yang membuat Yuli merasa kuat dan dominan. Itu adalah perasaan yang menyenangkan bagi seorang wanita yang sudah lama mandiri. Aku tahu, Yan, tapi aku yang dapat kontaknya lebih dulu, canda Yuli, namun di balik candaan itu ada sedikit nada kepemilikan. Yanti terlihat gelisah. Perasaan suka yang tumbuh terlalu cepat ini terasa berbahaya, mengingat statusnya. Aku mau minta kontaknya yuk, pinta Yanti, suaranya sedikit merendah. Biar aku bisa follow up juga, aku penasaran sama dia. Yuli menatap Yanti. Ada sedikit kekhawatiran yang tulus terlintas di wajahnya. Aku kasih, Yan. Tentu saja aku kasih. Tapi kamu ingat, kamu itu punya suami. Jangan sampai kamu baper berlebihan. Jangan sampai kamu naksir serius, ujar Yuri, mencoba mengingatkan sahabatnya. Aku tahu batas yuk. Aku hanya ingin teman ngobrol yang seru. Suamiku kan, ya begitulah. Yuli mengerti. Mereka berdua sama-sama menyukai Rizky. Yuli melihat kesempatan yang sah karena ia janda. Yanti melihat kesempatan yang dilarang, yang justru terasa lebih menggairahkan karena adanya risiko. Dalam diam, mereka berdua menyadari bahwa mereka sedang memperebutkan perhatian pemuda yang sama. Ini bukan persaingan yang terbuka, tapi sebuah perebutan yang tersembunyi di balik persahabatan mereka. Yuli akhirnya mengirimkan nomor telepon Rizky. Setelah itu, fokus mereka bukan lagi pada rasa bersalah, melainkan pada langkah selanjutnya. Bagaimana cara bertemu Rizky lagi? Kita harus ajak dia bertemu lagi, usul Yuli. Nggak asik kalau cuma lewat chat saja. Kita undang dia malam ini atau besok. Jangan di tempat karaoke lagi yuk, terlalu formal. Di kafe saja, lebih santai, biar kita bisa ngobrol lebih dalam. Mereka berdua sepakat. Yuli segera menghubungi Rizky melalui pesan singkat, mengajaknya bertemu kembali di sebuah kafe malam itu. Alasannya sederhana. Mereka merasa nyambung dan ingin memperpanjang obrolan dari malam sebelumnya. Rizky yang merasa tersanjung dan mungkin juga terdorong oleh rasa penasaran, menyetujui ajakan itu dengan cepat. Malam harinya, Rizky tiba di kafe yang sudah disepakati. Begitu ia melihat Yuli dan Yanti yang sudah menunggunya dengan penampilan yang lebih santai dan menggoda, ia kembali merasa gugup. Maaf ya, kalau tiba-tiba kami ajak ketemu lagi, kata Yuli begitu Rizky duduk. Kami berdua kesemsem sama kamu, Mas Rizky. Kamu tahu, kamu itu bikin suasana jadi hidup. Ah, Ibu Yuli ini bisa saja, balas Rizky tertawa canggung. Mereka pun mulai larut dalam obrolan. Topiknya ringan, pekerjaan, hobi, dan tentu saja godaan. Yuli dan Yanti bergiliran melontarkan pujian. Mas Rizky ini ternyata lucu ya, nggak seperti yang kita lihat pertama kali, ujar Yanti, matanya tidak lepas dari Rizky. Kamu ini masih muda, full energi,
Beda banget sama teman-teman seumuran kami yang sudah pada malas diajak ngobrol santai. Timpal Yuli. Rizky menikmati pujian itu, meskipun di satu sisi, ia merasa seperti sedang diwawancarai sekaligus digoda. Ia merasa dirinya sedang dihargai, sesuatu yang mungkin jarang ia dapatkan dari teman sebayanya. Dua wanita dewasa ini, dengan segala pengalaman dan kepercayaan diri mereka, membuatnya merasa penting. Mereka tertawa, bercanda, dan saling melempar kode yang semakin lama semakin intens. Godaan itu bukan lagi sekedar candaan ringan. Ada maksud tersembunyi di balik itu. Yuli dan Yanti, secara sadar maupun tidak, sedang berusaha membuat Rizky merasa nyaman, hingga ia merasa sulit untuk menolak apapun yang mereka tawarkan. Di tengah obrolan yang semakin akrab itu, Rizky mulai merasa terjebak. Ia tahu ini tidak seharusnya terjadi, terutama dengan Ibu Yanti yang sudah bersuami. Tetapi daya tarik dua wanita ini terlalu kuat, dan perasaan disukai itu terlalu manis untuk diabaikan. Obrolan di kafe malam itu terasa berjalan terlalu cepat. Mereka sudah saling melempar canda yang intens, membuat suasana menjadi sangat akrab, bahkan terlalu akrab. Karena hari sudah semakin larut, Rizky mengisyaratkan bahwa ia harus segera pulang. "Sudah larut malam, Bu. Saya harus pulang sekarang," kata Rizky, berdiri dari kursinya. "Jangan buru-buru begitu, Rizky," balas Yuli tersenyum hangat. "Kami antar kamu pulang, sekalian kami juga mau pulang." Mereka pun beranjak. Rizky naik mobil bersama Yuli dan Yanti. Dalam perjalanan, Rizky berpikir bahwa ini hanya sebatas mengantar. Namun, tujuan mobil mereka ternyata adalah rumah Yuli, sang janda. "Kenapa kita kesini, Bu?" tanya Rizky sedikit bingung. "Aku nggak langsung pulang, Rizky. Aku mau menginap di tempat Yuli malam ini," jawab Yanti santai. Yanti menjelaskan bahwa suaminya sedang dinas di luar kota. Itu adalah alasan yang sah, tetapi Rizky merasa ada makna tersembunyi. Menginap di rumah Yuli tanpa pengawasan dengan kehadiran dirinya. Situasi ini mulai terasa disengaja. Mereka tiba di rumah Yuli. Rumah itu terasa hangat dan sepi. Yuli mengundang Rizky masuk untuk minum sebentar. Rizky merasa sungkan untuk menolak. "Ayo masuk, Rizky. Jangan sungkan. Rumahku sepi, gak ada siapa-siapa. Kita lanjutkan saja bercanda di sini," ajak Yuli. Di dalam rumah Yuli, suasana menjadi lebih santai. Mereka kembali menyalakan musik, bukan dengan sound system karaoke besar, melainkan dengan speaker portable. Mereka menyanyi bersama, bukan lagi di ruang VIP yang formal, melainkan di ruang keluarga yang nyaman. Ini adalah suasana yang jauh lebih pribadi, dan candaan yang dilemparkan Yuli dan Yanti terasa semakin terbuka. "Rizky, kamu tuh kayaknya kurang santai deh. Jangan terlalu tegang," kata Yanti, mencoba mencairkan kekakuan Rizky. "Aku nggak tegang, Bu. Hanya agak kaget aja. Soalnya ini mendadak," jawab Rizky. Yuli hanya tertawa. "Memang begitu kalau sama kami. Semuanya mendadak, tapi seru kan?" Waktu berlalu tanpa terasa. Tawa, lagu, dan pandangan mata intens mendominasi malam itu. Ketika jam menunjukkan sudah sangat larut, lewat tengah malam, Rizky menyadari ia harus segera mengakhiri malam ini. "Bu Yuli, Bu Yanti, saya beneran harus pamit sekarang. Sudah terlalu malam," ujar Rizky, kali ini suaranya lebih tegas. Namun, Yuli dan Yanti serentak menahan. "Jangan pulang, Rizky. Sudah terlalu malam. Angkot sudah nggak ada. Ojek juga bahaya," kata Yuli dengan nada khawatir yang terdengar tulus. "Iya, Rizky. Menginap saja di sini. Ada kamar kosong. Besok pagi baru pulang. Daripada kamu kenapa-napa di jalan," tambah Yanti dengan tatapan memohon. Rizky terdiam. Ia melihat kekhawatiran itu. Rasa ragu dan ketakutan muncul bersamaan. Ia merasa tidak enak untuk menolak tawaran menginap yang didasarkan pada alasan keamanan. "Tapi saya nggak enak, Bu. Nanti merepotkan." Rizky mencoba menolak sekali lagi. "Nggak merepotkan sama sekali.
Justru kami senang kalau ada kamu di sini. Ada yang nemenin, ujar Yuli meyakinkan. Anggap saja kamu menginap di rumah saudaramu. Mendengar itu, Rizky tidak punya pilihan lain. Ia merasa terdesak, tetapi juga ada bisikan kecil di hatinya. Akhirnya Rizky mengiyakan. Baiklah Bu, saya menginap malam ini. Terima kasih, kata Rizky menyerah pada situasi. Yuli dan Yanti saling bertukar pandang. Senyum kemenangan tipis terlihat di wajah keduanya. Mereka berhasil. Pagi itu datang. Di dapur rumah Yuli, aroma masakan menyebar. Yuli dan Yanti sudah bangun lebih dulu. Mereka berdua sibuk menyiapkan sarapan. Tetapi pikiran mereka jauh melampaui kegiatan pagi itu. Rizky masih tidur di kamar tamu. Gila ya Yan, malam ini terasa beda banget, kata Yuli sambil memotong sayuran. Kayaknya kita harus kasih dia kejutan, sesuatu yang gak akan dia lupakan. Yanti mengangguk, matanya berbinar. Ia tahu apa yang dipikirkan Yuli. Bali, hari ini juga bagaimana? Usul Yanti tanpa basa-basi. Yuli tertawa. Ini adalah ide yang sangat gila, tetapi juga sangat Yuli. Aku setuju. Suami kamu masih di luar kota kan? Sempurna. Kita buat kejutan untuk Rizky. Ini rahasia kita berdua. Rencana itu pun disusun dengan cepat saat sarapan sedang dimasak. Mereka akan memesan tiket pesawat hari itu juga, membeli kebutuhan dadakan dan menyewa sebuah villa di Bali selama 3 hari 2 malam. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan Rizky. Tak lama kemudian, Rizky bangun dan bergabung untuk sarapan. Ia merasa canggung setelah menginap, tetapi Yuli dan Yanti bersikap sangat santai, seolah menginap adalah hal yang wajar. Setelah sarapan selesai, Yuli mengajak Rizky untuk ikut. Rizky, kamu ikut kami sebentar ya, ada urusan mendadak, kata Yuli. Rizky yang merasa sudah terlalu banyak merepotkan, mencoba menolak. Wah, saya harus pulang Bu, ada janji. Gak ada penolakan Rizky, kita sudah booking taksi online. Sebentar saja, ujar Yanti sambil menarik Rizky dengan senyum hangat. Rizky akhirnya pasrah. Ia mengikuti mereka berdua ke dalam mobil. Ia bingung sebab mobil itu tidak menuju ke arah rumahnya. Kebingungannya memuncak ketika mobil berhenti di area bandara. Kita mau kemana Bu? Kenapa ke bandara? Tanya Rizky, nada suaranya mulai tegang. Kita ada urusan Rizky, kamu ikut saja. Santai, jawab Yuli sudah membawa tas tangan yang sedikit lebih besar dari biasanya. Kebingungan Rizky berubah menjadi rasa terkejut yang luar biasa. Ketika ia sudah berada di dalam gerbang keberangkatan, Yuli kemudian menunjukkan sebuah tiket yang sudah atas namanya. Kita mau ke Bali. 3 hari, 2 malam. Semuanya sudah kami urus. Kamu tinggal ikut saja, kata Yuli dengan mata yang menantang Rizky untuk menolak. Enggak Bu, saya nggak bisa. Saya nggak bawa apa-apa. Dan ini terlalu mendadak. Saya harus kerja Bu. Kamu jangan khawatir soal pekerjaan. Anggap saja liburan dibayari. Tiket sudah ada dan kami nggak mungkin membatalkan semua ini cuma karena kamu nggak mau. Balas Yanti memegang lengan Rizky. Lihat kami sudah excited begini. Masa kamu tega? Perkataan Yanti yang mengedepankan perasaan mereka dan mengabaikan logika Rizky berhasil menekan Rizky. Ia merasa terjebak. Bagaimana ia bisa menolak tiket pesawat dan akomodasi mahal yang sudah dibayar? Rasa tidak enak dan rasa ingin tahu yang besar akhirnya mengalahkan kekhawatirannya. Baiklah, tapi saya tidak tahu ini akan sampai sejauh ini, kata Rizky suaranya terdengar pasrah. Mereka tiba di Bali. Mereka menyewa sebuah villa mewah, 3 hari, 2 malam. Mereka menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, makan malam mewah, bakar-bakar di pinggir kolam, dan tentu saja karaoke di villa. Setiap momen di Bali adalah kebahagiaan tanpa henti. Yuli dan Yanti bergiliran mendekati Rizky, memberikan pujian dan perhatian yang sangat personal. Mereka tidak lagi berbicara tentang karaoke atau pekerjaan. Mereka berbicara tentang perasaan, tentang kesepian, dan tentang betapa Rizky telah mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Rizky menjadi satu-satunya fokus 2 wanita cantik. Kamu tahu Rizky, kamu itu penyelamat kami.
Kamu membuat kami merasa muda lagi, bisik Yanti di tengah api unggun. Rizky merasa kepalanya berputar. Ia sadar ia bukan lagi teman karaoke. Ia adalah objek perhatian, hadiah, dan mungkin alat pelarian bagi dua wanita yang bermain dengan api. Ia merasa dirinya diistimewakan, tetapi juga dipertanyakan, apa aku sedang dipermainkan? Setelah 3 hari 2 malam yang intens di Bali, mereka kembali ke kota. Perjalanan pulang terasa sunyi dan berbeda. Rizky duduk dalam mobil. Pikirannya dipenuhi kilasan kenangan di villa, canda tawa yang tak terhindarkan, dan semua perhatian yang melimpah dari Yuli dan Yanti. Begitu sampai di rumah, Rizky pamit dengan terburu-buru. Ia perlu menjauh. Segera. Di rumahnya, kesadaran itu menghantamnya keras. Ia mulai menyusun potongan-potongan peristiwa selama seminggu terakhir. Karaoke, pertemuan di kafe, ajakan ke rumah Ibu Yuli yang dipaksakan, dan puncaknya, liburan mendadak ke Bali. Aku dipermainkan, gumam Rizky pada dirinya sendiri. Meski Yuli dan Yanti adalah wanita-wanita cantik, berpenampilan menarik, dan sangat murah hati, mereka sering memberinya hadiah kecil dan tak jarang memberinya uang saku. Rizky merasa kehormatannya sebagai seorang pria muda terenggut. Ia merasa dirinya hanya sebagai main-main, sebuah hiburan instan untuk mengisi kekosongan hidup mereka. Uang dan hadiah itu kini terasa seperti biaya sewa untuk kehadirannya. Refleksi itu terasa menyakitkan. Rizky melihat situasinya secara objektif, menjauh dari pesona fisik mereka. Tidak mungkin aku melanjutkan ini, pikirnya tegas. Dilema terbesarnya adalah Ibu Yanti. Yanti masih memiliki suami. Keterlibatannya dengan Yanti adalah sebuah perselingkuhan, sebuah pengkhianatan yang nyata, yang bisa membawa masalah besar bagi semua pihak. Ia merasa takut, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga takut menjadi penyebab kehancuran rumah tangga orang lain. Aku harus menjauh dari Ibu Yanti. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak mau terlibat dalam drama rumah tangga orang lain. Putus Rizky. Lalu ada Ibu Yuli. Yuli memang janda, cantik, dan memberikan perhatian yang tulus. Ditambah kemurahan hati yang luar biasa. Namun ada jurang yang mengganga antara mereka. Jurang usia dan status sosial. Rizky merasa tidak pantas untuk Yuli. Dia terlalu dewasa, terlalu mapan. Aku ini siapa? Aku merasa seperti anak kecil yang diasuh dan diberi jajan. Aku hanya menjadi trofi yang dipamerkan, bukan pasangan yang setara. Keputusan harus diambil. Rizky tidak bisa menghadapi mereka, menjelaskan semua keraguan dan perasaan dipermainkan itu. Menghadapi mereka berarti membuka peluang untuk dirayu kembali. Dan Rizky tahu, daya tarik mereka sangat sulit dilawan. Cara yang paling aman, paling final, adalah menghilang. Rizky mematikan ponselnya. Ia memutuskan kontak, memblokir nomor telepon dan menghapus semua jejak interaksi mereka di media sosial. Ia tidak mengucapkan kata perpisahan, tidak meninggalkan pesan. Hanya diam-diam menarik diri dari kehidupan dua wanita itu. Ia menghilang tanpa pamit. Kepergian Rizky yang mendadak, tanpa peringatan sedikit pun, menciptakan kekosongan besar dalam hidup Yuli dan Yanti. Setelah beberapa jam tak bisa menghubungi, Yuli mencoba menelepon Yanti. "Yan, Rizky nggak bisa dihubungi. Ponselnya mati," kata Yuli. Nadanya mulai panik. "Aku chat juga nggak dibalas." "Masa sih? Coba aku cek," jawab Yanti, yang juga mengalami hal yang sama. "Nomorku juga nggak aktif. Dia memblokir kita yuk." Rasa terkejut mereka berubah menjadi kegalauan. Mereka tidak menyangka permainan yang mereka pikir berada dalam kendali mereka akan dihentikan secara sepihak oleh Rizky. Yuli merasa marah karena ditolak. Yanti merasa hampa karena ditinggalkan. Mereka berdua, dua wanita dewasa yang berani, kini merasa terluka oleh penolakan seorang pemuda yang mereka pikat. Hilangnya Rizky memaksa mereka berdua merenung. Perhatian dan uang yang mereka berikan ternyata tidak cukup untuk menahan Rizky. Justru itu yang membuat Rizky pergi.
Keputusan sepihak Rizky membuat Yuli dan Yanti larut dalam kegalauan yang mendalam. Memaksa mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga karena terlalu banyak bermain-main. Keputusan Rizky untuk menghilang tanpa pamit membuat Ibu Yuli dan Ibu Yanti limbung. Mereka berusaha keras mencari keberadaan Rizky. Ponsel diblokir, akun media sosial ditutup, tidak ada jejak. Yuli dan Yanti, dengan segala koneksi dan upaya mereka, akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Rizky, atau setidaknya tempat yang sering ia kunjungi. Setelah beberapa kali menunggu, Yuli dan Yanti akhirnya berhasil mencegat Rizky di sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Rizky terkejut melihat mereka. Reaksi pertamanya adalah rasa bersalah dan sedikit ketakutan. Ia tahu ia harus menjelaskan keputusannya untuk pergi, meskipun itu akan sulit. Yuli memulai pembicaraan. Nadanya bukan lagi menggoda, melainkan terdengar terluka dan menuntut kejelasan. Rizky, kenapa kamu pergi begitu saja? Kenapa nggak balas pesan kami? Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa bilang baik-baik, kata Yuli. Kamu tahu betapa khawatirnya kami. Rizky menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menyampaikan kejujuran yang ia simpan. Maafkan saya, Bu Yuli, Bu Yanti. Saya pergi karena saya merasa ini sudah terlalu jauh. Jawab Rizky, suaranya pelan tapi tegas. Saya merasa dipermainkan dan terus terang, saya takut. Yanti yang biasanya lebih santai, kali ini berbicara dengan nada yang lebih serius dan bijaksana, mencoba melihat situasi dari sudut pandang Rizky. Kami mengerti Rizky, kami akui, kami terlalu terbawa suasana, ujar Yanti. Tapi kamu harus tahu, apa yang kami lakukan ini tulus. Perhatian kami bukan sandiwara, hanya saja cara kami mungkin salah. Kemudian Yanti melangkah lebih jauh, berbicara tentang konflik terbesarnya. Ia sadar Rizky menghilang terutama karena statusnya sebagai istri orang. Aku tahu kamu takut sama aku. Kamu takut dengan statusku. Dan kamu benar Rizky, aku tidak bisa memilikimu. Karena aku punya suami. Aku tidak bisa menceraikannya hanya untukmu, kata Yanti, sebuah pengakuan pahit yang terasa melegakan. Yanti menatap Yuli, lalu kembali menatap Rizky. Keputusan telah dibuat oleh mereka berdua di tengah kegalauan mencari Rizky. Dengar Rizky, kalau kamu memang tidak nyaman, kamu harus bicara. Tapi kami berdua sudah sepakat. Kami berdua sama-sama menyukaimu, itu benar. Tapi hanya ada satu orang di antara kami yang pantas kamu miliki, dan itu Yuli. Dia janda, dia bebas. Yanti kemudian menunjuk Yuli. Kamu harus menikahi Yuli Rizky. Itu adalah jalan keluar yang paling baik untuk semuanya. Kamu menyukai dia, dan dia menyukaimu. Setidaknya Yuli bisa memiliki kamu secara sah dan benar. Rizky merasa sangat terkejut. Ia tidak pernah membayangkan pembicaraan ini akan berakhir pada tawaran pernikahan. Ia menatap Yuli, yang kini terlihat lebih tenang dan penuh harap. Yuli maju selangkah. Ia tidak mengelak dari tawaran Yanti. Baginya ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kesempatan untuk menjadi komitmen nyata. Rizky, Yanti benar. Aku menyukaimu. Sejak malam pertama di karaoke. Aku tahu perbedaan usia kita jauh, dan kamu merasa tidak pantas. Tapi aku tidak peduli soal itu. Aku juga tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku mau kamu. Maukah kamu menikahi aku? Pertanyaan itu membuat Rizky terdiam lama. Semua konflik internalnya kembali bergejolak. Menikahi Yuli, ibu Yuli yang cantik, menarik, mapan, dan sangat baik padanya. Ia memang menyukai Yuli, tapi ada rasa tidak percaya diri yang besar. Namun, tawaran itu datang dari Yanti, wanita yang ia takuti karena statusnya, kini justru merestui hubungannya dengan Yuli. Ini terasa seperti restu dari cinta terlarang untuk menuju cinta yang sah. Setelah memikirkan sejenak, semua keraguan tentang usia dan status sosial perlahan mereda.
Yang tersisa hanyalah perasaannya terhadap Yuli dan pengakuan bahwa ia memang ingin memilikinya, bukan hanya menjadi teman main. Saya terkejut. Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Tapi ya, Bu Yuli, saya mau. Saya juga suka sama Ibu. Yuli senyum lega dan Yanti ikut senyum. Keputusan Rizky telah membawa kelegaan bagi ketiganya. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu sudah setuju, sekarang kita harus merencanakan pernikahan. Tapi ada satu hal penting, ujar Yuli, kembali pada mode serius. Kita harus mendapatkan restu dari orang tuamu, Rizky. Karena perbedaan usia dan status kita sangat jauh. Restu merekalah yang paling penting. Rizky mengangguk. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tetapi ia telah memilih jalannya. Restu orang tuamu itu nomor 1, Rizky, ujar Yuli saat mereka mulai merencanakan langkah ini. Aku nggak mau menikahimu tanpa mereka merestui. Meskipun aku sudah dewasa, aku tepat menghormati keluargamu. Rizky mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan berat. Mereka pasti akan kaget, Bu. Perbedaan usia kita jauh, dan status ibu sebagai janda, itu pasti akan jadi pertanyaan besar. Kata Rizky, ia kembali merasa tidak percaya diri. Yuli memegang tangannya. Kita hadapi bersama. Kamu ceritakan semuanya, dengan jujur. Ceritakan bagaimana kita bertemu, kenapa kita yakin, dan jelaskan bahwa ini bukan karena uang atau main-main. Beberapa hari kemudian, Rizky membawa Yuli menemui orang tuanya di rumah. Suasana pertemuan itu tegang. Bahkan Yuli yang biasanya sangat percaya diri merasakan kegugupan yang luar biasa. Benar saja, orang tua Rizky terkejut. Mereka menunjukkan keraguan yang besar. Rizky, kamu serius? Ibu Yuli ini jauh lebih dewasa darimu. Statusnya juga berbeda. Kami khawatir kamu hanya terbawa suasana atau terpengaruh oleh perhatiannya. Tanya ayah Rizky. Nadanya penuh kekhawatiran seorang orang tua. Ibu Rizky hanya diam, menatap Yuli dengan tatapan menilai. Disinilah peran Yuli sangat penting. Ia tidak mencoba menyembunyikan masa lalunya atau statusnya. Ia berbicara dengan jujur, lugas, dan penuh kedewasaan. Bapak, Ibu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Semua yang Bapak dan Ibu pikirkan benar. Saya memang jauh lebih dewasa dari Rizky, dan saya sudah pernah gagal dalam rumah tangga. Tapi saya datang ke sini karena saya serius mencintai putra Anda. Yuli menjelaskan bahwa ia tidak mencari mainan, melainkan pendamping hidup. Ia menceritakan bagaimana Rizky di tengah permainan yang mereka ciptakan, justru menunjukkan integritas dan moralitas yang membuatnya yakin. Rizky pergi karena dia takut merusak rumah tangga orang lain dan takut dipermainkan. Justru keberaniannya untuk menghilang yang membuat saya dan Yanti yakin Rizky adalah pemuda yang baik dan pantas mendapatkan yang terbaik. Jelas Yuli, suaranya tulis. Rizky menambahkan pembelaannya. Ayah, Ibu, saya tahu ini aneh, tapi saya yakin Bu Yuli adalah yang terbaik untuk saya. Dia membuat saya merasa dihargai dan dewasa. Saya mohon restu kalian. Kejujuran Yuli yang terbuka tentang masa lalu dan niatnya, serta ketegasan Rizky, perlahan-lahan meluluhkan hati orang tuanya. Mereka melihat ketulusan di mata Yuli, bukan hanya rayuan wanita dewasa. Mereka akhirnya mengangguk, melepaskan kekhawatiran mereka. Baiklah nak, kalau kamu yakin dan Ibu Yuli memang tulus, kami merestui. Kami hanya berharap kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Kata Ibu Rizky akhirnya tersenyum. Dengan restu dari keluarga, Yuli dan Rizky segera merencanakan pernikahan. Upacara itu sederhana, tetapi penuh makna. Yanti hadir sebagai salah satu saksi yang paling bersemangat. Ia melihat kebahagiaan Yuli dan Rizky sebagai penebusan atas kesalahan yang pernah ia lakukan
dan sebagai bentuk persahabatan sejati. Pada akhirnya, kisah yang dimulai dari sebuah keisengan dan cinta di ruang karaoke berakhir di pelaminan. Yuli menemukan pasangan yang ia dambakan, dan Rizky menemukan cinta yang tulus dan pengakuan diri, meskipun harus melalui jalan yang penuh godaan dan konflik moral. Cinta terlarang yang melibatkan Yanti terhenti. Tetapi cinta yang sah antara Rizky dan Yuli kini terjalin, membuktikan bahwa bahkan dari keputusan yang paling nekat, bisa lahir sebuah ikatan yang tulus dan abadi.